Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Kasus dugaan korupsi yang mengguncang tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah atau TINS telah menjadi sorotan utama. Kerugian ekologis dari kasus ini mencapai angka yang menggegerkan, diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Sebuah skandal yang merusak tidak hanya reputasi perusahaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan 16 tersangka terkait kasus dugaan rasuah yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Yang terbaru, sosok-sosok kaya raya seperti Helena Lim dan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, telah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dalam perkembangan kasus yang terungkap, didapati bahwa sejumlah tersangka telah melakukan pertemuan dengan ex-petinggi TINS untuk mengatur skema penambangan ilegal pada tahun 2018. Para petinggi perusahaan, seperti Riza Pahlevi dan Emil Emindra, diduga terlibat dalam mengakomodir praktik penambangan ilegal tersebut. Hasil pertemuan ini memunculkan kerjasama antara PT Timah dan sejumlah perusahaan swasta dalam penyediaan peralatan untuk proses peleburan biji timah ilegal. Skema penipuan semakin terungkap ketika sejumlah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan TINS dalam menerbitkan surat perintah kerja untuk melegalkan biji timah ilegal. Selain itu, para tersangka juga diduga terlibat dalam mengesahkan kegiatan penambangan oleh perusahaan-perusahaan boneka melalui penerbitan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Bukan hanya itu, untuk memastikan pasokan biji timah, diputuskan untuk menunjuk 7 perusahaan boneka yang kemudian menjual kembali hasil tambang ilegal tersebut kepada PT Timah. Dalam catatan Kejagung, PT Timah telah menghabiskan dana sebesar 1,7 triliun rupiah untuk membeli biji timah ilegal tersebut. Selanjutnya, biaya sebesar 975,5 juta rupiah telah dikeluarkan oleh PT Timah untuk proses pelogaman biji tersebut dari tahun 2019 hingga 2022. PT Timah merupakan salah satu anggota BUMN Holding Pertambangan, Mind ID, yang telah memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan Indonesia. Didirikan pada 2 Agustus 1976, perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Dengan kepemilikan saham sebesar 65% oleh Mind ID, dan sisanya dimiliki oleh publik, PT Timah memiliki peran penting dalam industri penambangan dan produksi logam timah. Bisnis utama PT Timah meliputi penambangan biji timah dan produksi logam timah, dengan kegiatan usaha yang terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Perusahaan ini memiliki 125 wilayah izin usaha pertambangan, tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau, dengan mayoritas izin usaha pertambangan berada di Kepulauan Bangka Belitung. Total luas izin usaha pertambangan PT Timah mencapai 472.912 hektar, yang terdiri dari 288.638 hektar di darat dan 184.274 hektar di laut. Meskipun memiliki sumber daya mineral timah yang cukup besar, PT Timah mengalami penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Data kinerja perusahaan pada kuartal ketiga tahun 2023 mencatat penurunan produksi biji timah sebesar 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi logam timah juga mengalami penurunan sebesar 18% year on year, sementara penjualan logam timah turun sebanyak 28% year on year. Produksi logam timah PT Timah mayoritas diekspor ke berbagai negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, India, China, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Selain itu, pasar Eropa dan Amerika Serikat juga menjadi tujuan ekspor logam timah TINS. Dengan demikian, kasus korupsi yang melibatkan PT Timah bukan hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan dan negara. Langkah-langkah tegas dari pihak berwenang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan integritas industri pertambangan Indonesia. Sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, PT Timah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan dalam operasinya demi kepentingan lingkungan, masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental PT Timah saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini.
Terima kasih. Di sisi lain, tahun 2023 telah berakhir, dan di dalamnya menyimpan beragam cerita tentang kinerja keuangan perusahaan. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah PT Timah, yang telah merilis laporan kinerja keuangannya untuk kuartal keempat tahun tersebut. Informasi terbaru ini menjadi sorotan bagi para investor, mengingat peran penting PT Timah dalam industri pertambangan Indonesia. Data terbaru mengungkapkan bahwa PT Timah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa aspek kinerja keuangannya. Salah satunya adalah penurunan jumlah pendapatan sebesar 32,9% dari 12,5 triliun rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 8,3 triliun rupiah pada kuartal keempat tahun 2023. Angka ini menjadi perhatian serius, mengindikasikan tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang stabil. Penurunan pendapatan tidak hanya mempengaruhi aspek pendapatan semata, namun juga berdampak pada aspek-aspek lain dalam struktur keuangan perusahaan. Terlihat dari data bahwa aset PT Timah mengalami penurunan sebesar 213,6 miliar rupiah, sementara ekuitas menurun dan bernilai 6,2 triliun rupiah pada bulan Desember 2023. Ini menunjukkan adanya penurunan dalam nilai kekayaan perusahaan, yang bisa menjadi indikator kondisi keuangan yang tidak stabil. Return on Assets dan Return on Equity adalah parameter penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Sayangnya, data kuartal keempat 2023 PT Timah menunjukkan angka yang negatif untuk kedua parameter ini. Return on Asset berada di angka minus 3,5%. Sementara Return on Equity mencapai minus 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitas yang dimilikinya. Tidak hanya masalah dalam menghasilkan keuntungan, PT Timah juga dihadapkan pada tantangan terkait struktur keuangan. Debt to equity ratio saat ini mencapai 105,9%, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara utang dan ekuitas perusahaan. Ini menjadi peringatan bagi perusahaan untuk mengelola utang dengan lebih bijaksana, guna menghindari risiko yang lebih besar di masa depan. Meskipun menghadapi tantangan yang serius, PT Timah masih mencatatkan beberapa pencapaian positif. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 681,9 miliar rupiah pada kuartal keempat 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas dari kegiatan operasionalnya. Selain itu, total peningkatan nilai kas mencapai 323,7 miliar rupiah hingga akhir Desember 2023, meskipun terdapat penggunaan kas untuk aktivitas investasi senilai 651,2 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah masih memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dalam menghadapi tantangan kinerja keuangan, PT Timah dihadapkan pada berbagai kesulitan yang memerlukan solusi yang tepat. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat juga peluang untuk melakukan perbaikan dan inovasi guna mengembalikan kestabilan keuangan perusahaan. Penting bagi PT Timah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan strategis, guna menghadapi masa depan yang lebih baik dalam industri pertambangan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten PT Timah? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.